Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas mikrotik. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Jadi di sini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Langsung saja kita ke outline-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas satu pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan privat, yang ketiga classful dan classes addressing, yang ketiga kasus subnetting 1, kasus subnetting 2, kasus subnetting 3, konsep block subnet, IP versi 4 delivery type, dan yang terakhir yaitu konsep switch dan routing. Jadi kita langsung saja membahas outline yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting ya teman-teman. Pengenalan IP address dan subnetting. Jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi IP address adalah identitas dalam sebuah jaringan, dalam sebuah perangkat ya teman-teman. Jadi contohnya di sini terdapat device yang saling terhubung, pasti mereka memerlukan alamat untuk bisa saling terkomunikasi. Jadi di sini terdapat device, pasti setiap device itu memerlukan alamat IP address untuk mereka bisa saling terhubung atau berkomunikasi ya teman-teman. Nah, IP address ini saat ini menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi pada pembahasan kali ini kita lebih berfokus pada yang IP versi 4-nya sendiri ya teman-teman. Lalu subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP kelas A, B, dan C, A, B, C, dan E yang sudah diatur. Jadi subnetting ini mempunyai 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan E ya teman-teman. Nah, subnetting ini dibagi menjadi dua, yaitu subnet mask dan prefix. Nah, prefix itu adalah menunjukkan IP yang bisa digunakan. Contohnya seperti apa sih prefix itu? Nah, di sini kan terdapat contoh IP address ya teman-teman, 192.168.1/24. Nah, /24 ini yang dinamakan prefix. Jika kalian pasti menemui /24, /26, /27 itu tuh namanya prefix ya teman-teman. Lah biasanya itu kalau subnet mask itu di Cisco. Lah kalau prefix sendiri itu di mikrotik ya teman-teman. Dan nanti kita akan membahas subnet mask sama prefix itu di kasus subnetting ya teman-teman, nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, di sini terdapat materi IP address privat dan publik. Jadi IP address itu dibagi menjadi dua, yaitu privat dan publik. IP address privat itu singkatnya IP pub. Kuali anjir. Jadi IP address itu dibagi menjadi privat dan publik, yaitu singkatnya IP publik merupakan IP yang bisa digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mau akses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi ketika kalian membuka YouTube, Instagram, Facebook, X, Twitter, Telegram, dan lain-lain itu device kalian terkoneksi, tapi dengan syarat harus terkoneksi ke internet dulu. Lalu alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT.
yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Kita geser ke kanan. Jadi di sini terdapat tabel. Di sini terdapat IP versi 4 privat ya teman-teman. Jadi di sini terdapat kelas A, B, dan C yang memiliki range IP address sendiri-sendiri. Kita bisa lihat kelas A memiliki range 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu yang B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu yang kelas C memiliki range IP address 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jadi IP addressnya itu biar persis seperti ini ya teman-teman, nggak boleh lebih, soalnya kalau lebih itu bukan IP privat lagi namanya, kalau lebih itu IP public. Jadi nggak boleh lebih dari ini, harus persis ya teman-teman. Teman kita akan membahas classful dan classes addressing ya teman-teman. Jadi sebelumnya IP address kan dibagi menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Lalu IP versi 4-nya itu dibagi menjadi dua teman-teman, dibagi menjadi IP private dan IP public. Kita bahas ya teman-teman. IP address private itu adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Berarti IP address private ini hanya bisa digunakan dalam jaringan-jaringan lokal saja. Contohnya seperti LAN. Lalu IP address public yaitu alamat IP yang dapat secara global di internet. Berarti bisa mendunia ya teman-teman. Contohnya public DNS Google 8.8.8 dan 8.8.4.4. Lalu di sini terdapat IP public dan IP private. IP public itu termasuk dalam pengelamatan IP berdasarkan kelas. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini terdapat 5 kelas ya teman-teman, kelas A, B, C, dan E. Tapi kelas D dan E tidak akan saya bahas, soalnya kelas D dan E itu hanya untuk pengujian ya teman-teman. Jadi saya akan membahas kelas A, B, dan C. Di sini terdapat kelas A dengan nilai oktet yaitu 0 sampai 127 dengan memiliki subnet mask itu 255.0.0.0. Lalu kelas B memiliki oktet 18 sampai 191 dengan subnet mask itu 255.255.0.0. Lalu kelas C 192 sampai 223 dengan subnet mask 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu di sini terdapat contoh ya teman-teman. Ini IP address 90.188.23.10. Ini tuh berarti sudah jelas sekali maksudnya ke IP public karena 90 ya teman-teman. Kelas A. Lalu IP address 10.100.14.21. Ini sudah jelas masuk ke IP private karena 10 ya teman-teman. Nah, di sini seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, classful addressing dan classes addressing. Jadi apa sih classful dan classes itu? Classful addressing yaitu pengelamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classes addressing yaitu pengelamatan IP yang tidak berdasarkan kelas ya teman-teman. Jadi ini contohnya, ini contoh pengelamatan IP tidak berdasarkan kelas. Langsung saja bahas contohnya ya teman-teman. Di sini terdapat 2 pangkat 24 dikurangi 2 sama dengan 16.777.216 dikurangi 2 memiliki hasil 16.77.214. Ini tuh berarti jika memiliki PC terdapat 2 PC atau host lalu dipangkatkan dikurangi 2. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Ini hasilnya yang pengelamatan IP tidak berdasarkan kelas. Lalu kita membahas kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan kasus subnetting, bisa memecahkan kasus subnetting ya teman-teman. Yang pertama yaitu prefix yang sesuai. Lalu yang kedua subnet mask. Yang ketiga IP network.
Oh ya teman-teman, IP network itu biasa kita singkat sebagai IPN aja, bisa kita sebut sebagai IPN. Lalu yang keempat IP broadcast. Nah, ini juga disebut IPB aja. Lalu range IP yang bisa digunakan. Lanjut, prefix dan subnet mask itu berarti menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kalau IP network atau IPN itu berarti tanda atau identitas alamat pada suatu jaringan LAN atau lokal. IPB, IP broadcast memiliki memiliki pengertian alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu ini terdapat lagi range IP berapa saja yang bisa digunakan. Lalu prefix itu biasanya digunakan untuk di mikrotik, sedangkan subnet mask sendiri itu biasanya digunakan di Cisco. Lalu selanjutnya kita akan membahas kasus subnetting selanjutnya ya teman-teman. Kita akan membahas contoh soal pertama, contoh soal yang satu, yaitu terdapat IP address 172.10.1.x dengan menggunakan PC 6. Jadi kita akan menyelesaikan contoh soal yang pertama. Yang pertama kita akan mencari prefix. Prefix itu diambil dari 32 itu dapat dari mana sih? 32 itu dapat dari bit, lalu dikurangi x. Untuk mendapatkan nilai x kita harus di sini kita harus bisa perpangkatan ya teman-teman, bisa menghitung pangkat-pangkat. X itu dicari dari 2 pangkat berapa, yang hasilnya tidak boleh kurang dari 6, boleh lebih tetapi tidak boleh kurang ya teman-teman. Nah di sini kita mendapat hasil 2 pangkat 3. 32 dikurangi 3 itu dari ini teman-teman, 2 pangkat 3 yaitu 32 dikurangi 3 memiliki hasil 29 atau slice 29. Di sini kita sudah mendapatkan prefix yaitu slice 29 ya teman-teman. Kita akan mencari total IP. Total IP dicari dengan cara 2 pangkat 32 ini ya teman-teman, lalu 2 itu ini 32 bit dikurangi 29 itu hasil dari prefix. 2 pangkat 32 dikurangi 29 itu memiliki hasil 2 pangkat 3 sama dengan 8. Soalnya 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah ini kita sudah mendapatkan total IP yaitu 8. Lalu untuk mencari subnet mask itu caranya gimana sih? Caranya yaitu 256. Oh iya teman-teman, for your information, 256 itu dihasilkan itu dari paten mutlak ya teman-teman. 256 tidak bisa diubah, dikurangi total IP. 256 dikurangi total IP-nya ini 8. Lalu 256 dikurangi 8 itu memiliki hasil 248 ya teman-teman. Ini kita akan melanjutkan mencari IPN atau IP network. IP network itu dicari dengan dimulai dari 0. Ingat ya teman-teman, untuk mencari IPN itu dimulai dari 0. Lalu 8 itu dari total IP. IP network itu dimulai dari 0 terus dilanjutkan dengan total IP 8 ya teman-teman. Lalu 16, kok 16 sih? 16 itu 8 dikali 2 16. 0.8.16 kita sudah mendapatkan IPN. Lalu untuk mencari IPB atau IP broadcast itu ini yang IPN itu dikurangi 1 aja, berarti 8 kurangi 1 7, 16 dikurangi 1 15. Nah kita sudah mendapatkan ini IP broadcastnya. Lalu lanjut 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7. Ini didapat dari ini ya teman-teman. 0 itu dari IP network yang pertama, lalu IP broadcast itu dari 7 itu dari IP broadcast yang pertama, yang 8 dikurangi 1 7. Lalu IP yang bisa digunakan yang atas apa yang bawah? Jawabannya itu yang bawah, yang ini ya teman-teman. Berarti cara menghitungnya yaitu 172.10.0 kok bisa jadi 1.1 itu ditambah, yang ini ditambah, lalu sampai 172.10.1.6. Yang ini kok bisa berkurang karena yang ini dikurangi. Ingat ya teman-teman, yang 172.10.10 menjadi 1.1 itu ditambah, sedangkan yang 10.1.7 jadi 1.6 itu dikurangi 1 ya teman-teman. Intinya yang depan ditambah, yang belakang dikurangi 1.
Lalu kita lanjut membahas contoh soal yang kedua. Di sini terdapat IP address 192.168.0.x dengan di sini terdapat PC 30 ya teman-teman. Kita akan mencoba menyelesaikan persoalan yang nomor 2. Kita akan mencari prefiknya itu 32 seperti biasa ya teman-teman. 32 itu 32 itu mendapat dari bit dikurangi x. Untuk mencari nilai x kita harus mencari pangkat dulu. 2 pangkat berapa yang hasilnya tidak boleh kurang dari 30. Nah, di sini sudah mendapatkan 2 pangkat 5 yang hasilnya itu 32. 32 bit ini dikurangi 5. Ini 2 pangkat 5. Perpangkatan 2 ini 5-nya ditaruh sini. 32 dikurangi 5. 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Mendapatkan hasil 27, mendapatkan slice 27. Di sini prefiknya berarti slice 27 ya teman-teman. Lalu melanjutkan total IP. Total IP itu diambil dari 2 pangkat 32 bit ini dikurangi hasil prefiknya. Berarti 2 pangkat 32 dikurangi 27. 27 hasil dari prefiknya ini ya teman-teman. Mendapatkan hasil 2 pangkat 32 dikurangi 27 mendapatkan hasil 2 pangkat 5, yang dimana 2 pangkat 5 itu kalau dijabarkan itu 32 teman-teman. Total IP nya berarti 32. Lalu subnet mask 256 ini mutlak paten ya teman-teman. 256 dikurangi total IP. Di sini total IP-nya mendapat 32. Jadi 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Lalu mencari IP network atau IPN dimulai dari 0. Lalu 32 didapat dari total IP, lalu 64 itu dikali 2. 32 dikali 2 itu 64 ya teman-teman. Lalu IP broadcast atau IPB itu berarti IP networknya itu dikurangi satu aja, berarti 32 dikurangi 1 kan 31, 64 dikurangi 1 kan 63 lah, sudah mendapatkan IPB atau IP broadcastnya. Lalu ini IP yang bisa digunakan itu biasa yang bawah ya teman-teman, yang 192.168.0.1 sampai 102.168.0.3. Ini tuh 0.0 jadi 0.1 itu ditambah ya teman-teman. Kalau ini 0.31 jadi 0.30 itu dikurangi 1 aja, berarti yang depan itu ditambah, yang bawah itu kurang. Maaf, yang depan itu tambah, yang bawah kurang. Iya. Lalu kita melanjutkan persoalan yang nomor 3. Kita akan mencoba menyelesaikan persoalan yang nomor 3. Di sini terdapat soal 192.168.16.x dengan menggunakan PC sebanyak 60 ya teman-teman, 60 PC. Kita akan coba menyelesaikan persoalannya. Kita biasa mencari prefiknya terlebih dahulu. 32 diambil dari bit lalu dikurangi x. Untuk mencari nilai x kita harus mencari pangkat berapa yang hasilnya tidak boleh kurang dari 60. Di sini terdapat prefik 2 pangkat 6 yaitu dengan hasil 64. 32 diambil dari bit lalu dikurangi 6. Ini 2 pangkat 6, pangkatnya 2 ini dikurang 32 dikurangi 6, hasilnya 26 atau slice 26, dengan kita berarti prefiknya itu slice 26. Lalu total IP itu 2 pangkat 32 bit dikurangi hasil prefiknya 26, yaitu 2 hasilnya yaitu berarti 32 dikurangi 26, 6. 2 pangkat 6 itu 64 ya teman-teman, kalau dihitung hasilnya 64. Jadi total IP-nya kita ini 64. Lalu subnet mask itu seperti biasa 256 itu paten ya teman-teman, paten. Jadi 256 dikurangi total IP itu, total IP-nya kan ini 64, 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Lalu untuk mencari IP network biasa 0 dimulai dari 0, lalu 64 diambil dari total IP lalu kali 2 hasilnya 128. Jadi IPN atau IP networknya itu 0.64.128. Lalu yang IP broadcast atau IPB ini tuh berarti IP networknya itu dikurangi 1 aja, 64 dikurangi 1, 63, 128 dikurangi 1, 127. Lalu ini 192.168.16.1 sampai 192.168.16.62. Ini yang bisa digunakan.
192.168.16.0 jadi 192.168.16.1 ini ditambah, sedangkan yang 192.168.16.63 jadi 192.168.16.62 itu dikurang ya teman-teman. Lalu kita akan membahas materi yang berikutnya. Nah, di sini kita sudah memasuki materi konsep blok subnet. Nah, di konsep blok subnet itu kita ibaratkan sebagai ruangan aja ya teman-teman. Diibaratkan bayangin aja seperti ruang. Nah, di sini tuh dapat IP network 0, 32, 64, 96 dan seterusnya. Lalu IP broadcastnya itu 31, 63, 95 dan seterusnya. Nah, di sini tuh kita ibarat dalam ruangan tersebut kita ibaratkan sebagai lantai 1, 2, 3. Terdapat 3 lantai ini teman-teman. Lantai 10 sama 31, lantai 32 sama 63, dan lantai 64 sama 95. Nah, permasalahannya pasti pada setiap lantai itu terdapat device yang berbeda-beda ya teman-teman, sehingga mereka itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi supaya mereka bisa saling komunikasi satu sama lain, mereka dalam setiap lantai tersebut kita diperlukan blok subnet yang sama agar mereka bisa saling komunikasi atau berhubungan satu sama lain. Nah, untuk tadi setiap lantainya itu kan pasti memiliki device yang berbeda-beda nih teman-teman. Nah, pada device yang berbeda-beda itu kita memerlukan konsep blok subnet yang sama pada setiap lantai sehingga mereka bisa saling komunikasi jika sudah menemukan konsep blok subnet yang sama. Lalu kita lanjut materi IP 4 delivery type atau yang gampang disebut itu mekanisme pengiriman data. Di sini terdapat 3 jenis, unicast, multicast, sama broadcast. Kita akan membahas satu persatu jenis-jenisnya teman-teman. Yang pertama unicast, yaitu one to one communication, yaitu proses pengiriman data dari satu tujuan hanya ke satu tujuan ya teman-teman. Proses pengiriman data hanya dengan satu tujuan. Nah, ini contoh topologinya ya teman-teman, seperti ini kira-kira topologinya. Nah, untuk contoh unicastnya sendiri yaitu IP address dengan kelas A, B, C, itu contohnya. Lalu yang multicast, one to many communication, ini tuh berarti proses pengiriman data dengan satu tujuan ke tujuan yang sudah kita kelompokkan. Bisa kita lihat topologinya. Di sini terdapat PC yang kuning-kuning. Nah, ini yang sudah kita kelompokkan. Berarti maksudnya itu proses mengirimkan data dari satu ke kelompok yang sudah kita kelompokkan itu berarti nanti mengirimnya yang ke warna kuning-kuning ini ya teman-teman. Lalu contoh dari multicast sendiri itu IP address kelas D. Walaupun IP address kelas D itu tidak digunakan, tetapi defaultnya itu lebih mendekat ke IP address kelas D. Jadi contoh multicast itu IP address kelas D ya teman-teman. Lalu yang terakhir broadcast, one to all communication, ini berarti mengirimkan proses pengiriman data dari satu ke semua koneksi atau ke semua jaringan ya teman-teman. Ini memiliki cara kerja ARP ya teman-teman. Lalu konsep switch dan router, ini materi yang terakhir ya teman-teman. Switch di sini berarti mengkoneksikan perangkat yang satu network. Lalu router itu mengkoneksi perangkat yang berbeda network. Jadi switch ini berarti hanya mengkoneksikan perangkat yang sama. Jika teman-teman ingin mengoneksi perangkat yang sama itu berarti pilih switch aja. Jika router itu hanya mengkoneksi perangkat yang berbeda-beda, intinya yang sama itu switch dan yang berbeda-beda itu router. Sekian dari saya, semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.